Logikanya begini, Lur. Orang yang sudah turun jabatan itu harusnya hidupnya adem. Bangun pagi tanpa protokol, ke pasar tanpa kamera, ngopi tanpa disorot. Mantan presiden itu biasanya masuk fase senyap terhormat. Tapi Jokowi justru kebalik. Kursi sudah ditinggal, istana sudah ditutup, tapi serangan malah makin liar. Ini anomali politik yang jarang kejadian. 1 tahun lebih setelah kekuasaan dilepas, Jokowi justru diserang seperti masih presiden aktif. Difitnah karena amanah, digempur karena jujur, dibenci karena prestasi, dihina karena tetap sederhana. Bahkan ada yang sampai bilang bodoh, pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Ada juga yang kelewat kreatif, nyeret-nyeret istilah Firaun. Lucu sih, tapi yang bikin miris bukan hinaannya. Yang bikin prihatin itu satu. Kemana perginya adab? Demokrasi yang harusnya jadi alat koreksi, malah dipakai jadi tempat buang dendam. Kebebasan berpendapat yang harusnya mencerahkan, justru jadi tong sampah emosi. Yang lebih parah, sebagian orang bangga, seolah makin kasar itu makin kritis. Padahal bukan kritis, itu frustasi. Dan mayoritas rakyat, jujur saja, sudah capek lihat polusi budaya semacam ini. Nah, di titik ini Jokowi kelihatan seperti super grandmaster. Bukan karena dia ngatur ini itu, tapi karena pengaruhnya masih main di banyak papan. Satu papan soal warisan kebijakan. Papan lain soal legitimasi publik. Papan lain lagi soal standar kepemimpinan. Dia pindah-pindah papan tanpa harus duduk di satu kursi kekuasaan. Itu bukan manuver. Itu efek. Makanya ada yang bilang Jokowi ini lengkap. Bukan cuma pemain. Dia penulis skenario, sutradara, aktor, sampai director of photography. Semua peran dijalani, tapi tanpa teriak, lihat gue. Dan ini bukan pujian kosong. Ini fakta yang bikin banyak orang nggak nyaman. Coba kita pakai logika waras sebentar. Kalau seseorang sudah lengser, sudah nggak punya kuasa, harusnya aman-aman saja. Di republik ini, mantan presiden biasanya masuk fase netral. Ada yang jadi sesepuh, ada yang ceramah, ada yang hilang pelan-pelan. Kritik ada, tapi wajar. Tidak obsesif. Tidak dikejar-kejar. Tidak dicari-cari salahnya tiap hari. Jokowi beda cerita. Sudah tidak pegang APBN, tidak pegang aparat, tidak punya kewenangan apapun. Tapi namanya masih jadi bahan bakar emosi. Tiap minggu ada isu baru. Ijazah diungkit lagi, keluarga diseret lagi, proyek dipelintir lagi, tuduhan bayangan diulang lagi. Padahal sebagian besar sudah dijawab, sudah dibantah, sudah dijelaskan berkali-kali. Pertanyaannya sederhana tapi nyentil. Kalau Jokowi sudah habis, kenapa masih diserang? Kalau Jokowi sudah gagal, kenapa masih ditakuti? Orang gagal itu biasanya dilupakan. Orang nggak relevan itu tidak diurus. Yang diserang terus-menerus itu justru yang masih punya pengaruh, yang masih jadi simbol, yang masih bikin perbandingan. Dan disitulah kuncinya. Jokowi hari ini memang bukan presiden, tapi dia masih simbol. Simbol kesederhanaan yang bikin elit risih. Simbol kerja nyata yang bikin politisi omon-omon kelihatan kosong. Simbol pemimpin yang datang dari rakyat biasa, bukan dari silsilah kekuasaan. Dan simbol seperti ini tidak bisa dimatikan cuma dengan fitnah. Ironinya, saat berkuasa dia dibilang otoriter. Saat lengser dia dibilang masih mengatur. Ini tuduhan yang saling tabrakan. Tapi justru di situ kelihatan kepanikan. Karena yang panik itu biasanya nggak konsisten. Yang panik itu asal tuduh. Jokowi pulang ke Solo, hidup sebagai warga biasa. Tapi diperlakukan seolah masih duduk di istana. Dan justru di situ kelihatan jelas, serangan ini bukan soal jabatan, tapi soal ketakutan. Ketakutan bahwa pengaruh Jokowi belum selesai. Dan ini baru awal. Badai sesungguhnya justru datang setelah kekuasaan dilepas. Di republik ini ada satu kesalahan berpikir yang sering diulang-ulang. Orang dikira lemah karena diam. Padahal dalam politik, diam itu kadang justru posisi paling berbahaya karena orang yang diam itu biasanya sedang memilih waktu. Dan Jokowi, dia tipe yang sangat tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan lawan menabrak temboknya sendiri. Coba perhatikan pola ini. Setiap ada serangan, Jokowi jarang sekali reaktif. Tidak bikin konferensi pers maraton, tidak pasang badan berlebihan, tidak pula bermain drama, dia cukup senyum, jawab pendek, lalu kembali ke rutinitas. Dan justru itu yang bikin lawannya frustrasi. Karena fitnah itu hidup dari respons. Tuduhan itu butuh panggung, provokasi itu makan dari perhatian.
Ketika yang diserang tidak panik, tidak marah, tidak terjebak adu mulut, maka pelaku fitnah kehilangan energi. Dan disitulah Jokowi memukul balik, tanpa terlihat memukul. Lihat kasus ijazah misalnya. Isu itu bukan baru kemarin sore, sudah bertahun-tahun digoreng, sudah bolak-balik dibantah, sudah dijelaskan oleh kampus, oleh negara, oleh dokumen, tapi tetap diulang. Kenapa? Karena ada yang berharap Jokowi terpancing emosi. Ada yang berharap dia kehilangan kendali. Ada yang ingin melihatnya jatuh dari sikap tenang itu, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jokowi membiarkan proses berjalan, polisi bekerja, jaksa menilai, hukum bergerak, tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai ancaman. Dan ketika status hukum naik, ketika berkas dilimpahkan, barulah kelihatan siapa yang sebenarnya panik. Di titik itu narasinya langsung berubah. Dari berani buka data jadi kriminalisasi. Dari ini kritik jadi pembungkaman. Dari sok jago jadi korban. Polanya itu-itu saja. Dan publik sudah tidak sebodoh dulu untuk menelan mentah-mentah. Yang menarik, Jokowi tidak pernah mengklaim dirinya korban. Tidak mengeluh dizalimi. Tidak memposisikan diri sebagai pihak teraniaya. Dia membiarkan fakta yang bicara. Dan di era media sosial yang ribut, sikap semacam ini justru terasa kontras. Tenang di tengah gaduh. Konsisten di tengah drama. Ini bukan soal pencitraan. Ini soal karakter. Orang yang terbiasa kerja lapangan memang beda refleksnya. Dia tidak kaget dengan tekanan. Tidak kaget dengan serangan. Karena selama 10 tahun menjabat, tekanan itu sudah jadi menu harian. Makanya lucu kalau ada yang bilang Jokowi takut. Takut apa? Jabatan sudah selesai. Kekuasaan formal sudah dilepas. Kalau dia mau aman justru tinggal diam total. Tapi dia tidak lari dari proses. Dia tidak menghindar dari hukum. Dia hadir ketika dibutuhkan. Itu bukan refleks orang takut. Itu refleks orang yakin. Dan di sini letak pukulan telaknya. Jokowi membiarkan lawan-lawannya membuka wajah mereka sendiri. Yang tadinya mengaku pejuang kebenaran, kelihatan gagap ketika diminta bukti. Yang tadinya sok akademis, terjebak logika sendiri. Yang tadinya lantang di media, mendadak sibuk mencari celah untuk berkelit. Semakin Jokowi diam, semakin mereka ribut. Semakin Jokowi tenang, semakin mereka kelihatan emosional. Dan publik itu jeli. Rakyat bisa membedakan mana kritik, mana kebencian. Mana koreksi, mana obsesi. Diam Jokowi bukan kekosongan, itu ruang. Ruang untuk hukum bekerja. Ruang untuk publik menilai. Ruang untuk lawan tersandung oleh ucapannya sendiri. Dan dalam politik, itu bukan kelemahan. Itu seni. Seni menunggu lawan kelelahan. Seni membiarkan kebohongan saling bertabrakan. Seni memukul tanpa harus mengayun tangan. Dan jangan salah, diam yang seperti ini tidak lahir dari kepengecutan. Diam seperti ini lahir dari kepercayaan diri. Dari keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu teriak-teriak. Dan saat lawan sadar mereka sedang bertarung dengan tembok, bukan dengan manusia, biasanya sudah terlambat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling dihindari, tapi paling menentukan. Kenapa Jokowi masih ditakuti? Bukan oleh rakyat, bukan oleh pemilih, tapi oleh elit politik tertentu. Oleh segelintir kelompok yang dulu nyaman, kini gelisah. Oleh mereka yang merasa panggungnya direbut, standarnya dinaikkan, dan privilege lamanya dibongkar pelan-pelan. Takutnya elit ke Jokowi itu bukan karena dia galak. Justru sebaliknya. Jokowi itu terlalu normal untuk sistem yang lama terlalu abnormal. Dia datang tanpa silsilah kuat, tanpa terah politik, tanpa dukungan oligarki lama di awal. Dan itu berbahaya. Karena kalau satu orang biasa bisa sampai ke puncak, maka mitos eksklusivitas elit runtuh. Dulu kekuasaan itu seperti klub tertutup. Masuknya lewat jalur tertentu, namanya itu-itu saja, wajahnya itu-itu lagi. Jokowi merusak pola itu. Datang dari daerah, dari wali kota, naik lewat kerja, bukan lewat garis keturunan. Dan sejak saat itu banyak elit sadar, oh, ternyata bisa ya begini, itu yang bikin tidak nyaman. Lebih dari itu, Jokowi meninggalkan warisan yang bikin perbandingan jadi menyakitkan. Infrastruktur nyata. Program sosial terukur. Pendekatan ke rakyat yang tidak kaku. Bukan tanpa celah tentu saja, tapi cukup untuk membuat standar baru. Dan standar baru itu musuh empuk bagi politisi yang hidup dari omon-omon. Setelah lengser, bayangan Jokowi masih ada. Setiap kebijakan baru dibandingkan. Setiap pejabat baru diukur. Setiap gaya komunikasi disandingkan. Dan itu bikin sebagian elit merasa terus diuji, meski Jokowi sudah pulang kampung. Makanya narasinya harus dihabisi.
Reputasinya harus dirusak, simbolnya harus dijatuhkan. Karena selama simbol itu berdiri, selama publik masih ingat, oh, dulu ada pemimpin begini, maka ruang manipulasi elit menyempit. Isu ijazah? Itu bukan soal akademik. Itu soal simbol. Kalau simbol keabsahan bisa dirusak, maka keseluruhan narasi kepemimpinan ikut goyah. Keluarga diseret? Bukan soal hukum semata. Itu upaya memutus kesinambungan pengaruh. Karena mereka tahu, politik itu juga soal warisan persepsi. Yang menarik, semakin digempur, semakin kelihatan motifnya. Ini bukan kritik sporadis, ini sistematis. Polanya berulang. Aktornya mirip. Waktunya sering berdekatan dengan momentum politik tertentu. Dan publik pelan-pelan membaca itu. Elit yang percaya diri tidak perlu obsesif. Elit yang kuat tidak perlu mengorek-ngorek masa lalu orang lain. Yang sibuk menyerang biasanya yang sedang merasa kehilangan pijakan. Dan disinilah ironi besarnya. Mereka ingin Jokowi hilang dari ingatan publik, tapi tiap hari justru mereka sendiri yang menghidupkan namanya. Setiap fitnah baru, nama Jokowi naik lagi. Setiap tuduhan lama diulang, publik mengingat prestasinya lagi. Setiap serangan personal, perbandingan kepemimpinan muncul lagi. Jokowi tidak kampanye, tapi lawan-lawannya yang terus mempromosikan relevansinya. Takutnya elit itu sederhana. Kalau Jokowi dibiarkan sebagai simbol kepemimpinan yang bekerja dan tidak ribut, maka ruang bagi politik gaduh, politik identitas, dan politik kebencian akan makin sempit. Dan bagi sebagian orang itu ancaman serius, karena mereka hidup dari kegaduhan. Makan dari konflik. Tumbuh dari kemarahan publik. Jokowi, dengan segala kekurangannya, justru menawarkan kebalikannya. Dan itu cukup untuk membuat banyak orang resah. Sekarang kita sampai di ujungnya. Dan di titik ini, satu hal harus diakui, suka atau tidak suka. Warisan Jokowi tidak hidup di jabatan, tapi di ingatan publik. Dan itulah sebabnya ia tidak bisa dihapus, hanya dengan fitnah, framing, atau teriakan politik. Kekuasaan itu bisa habis. Kursi bisa ditinggal. Tapi simbol hidup jauh lebih lama. Dan Jokowi hari ini sudah berubah dari sekadar nama, menjadi patokan, menjadi pembanding, menjadi standar diam-diam yang terus menghantui. Orang boleh menyerang ijazahnya. Tapi rakyat ingat jalan dibangun. Orang boleh mencaci gaya bicaranya, tapi rakyat ingat harga logistik turun. Orang boleh menghina kesederhanaannya, tapi rakyat ingat negara hadir di pelosok. Itu masalahnya. Memori kolektif tidak mudah dimanipulasi. Serangan bertubi-tubi justru memperjelas satu hal. Jokowi tidak sedang diadili oleh sejarah, tapi oleh rasa takut para penyerangnya. Karena kalau Jokowi benar-benar gagal, tidak perlu energi sebesar ini untuk menjatuhkannya. Sejarah akan mengurus sendiri, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Narasi dipaksa, isu dihidupkan ulang. Tuduhan direkayasa jadi serial, karena ada kepentingan besar di baliknya. Menghapus satu simbol agar panggung bisa diisi ulang tanpa perbandingan. Masalahnya, simbol Jokowi itu bukan patung, bukan baliho, bukan slogan. Ia hidup di pengalaman nyata jutaan orang. Dan pengalaman tidak bisa dibantah dengan opini. Inilah mengapa Jokowi memilih tetap tenang. Ia tidak perlu membela diri mati-matian. Ia tahu waktu adalah sekutunya. Semakin banyak yang berteriak, semakin terlihat siapa yang kehilangan pijakan. Semakin gaduh fitnah, semakin kontras ketenangannya. Dan publik membaca itu. Di ujung cerita ini, yang tersisa bukan lagi soal Jokowi sebagai individu. Tapi soal apa yang ingin dirusak sebenarnya. Gagasan bahwa pemimpin bisa datang dari rakyat biasa, bekerja tanpa banyak drama, dan pulang tanpa meninggalkan luka kekuasaan. Itu yang berbahaya bagi sebagian elit. Bukan Jokowinya, tapi contohnya. Karena contoh itu menular. Karena standar itu bisa dituntut, karena rakyat jadi berani berkata, "Kami pernah dipimpin seperti ini, kenapa sekarang tidak?" Dan disitulah warisan Jokowi berdiri. Bukan di istana, bukan di baliho, tapi di kesadaran publik. Fitnah boleh datang dan pergi. Narasi palsu boleh dibuat dan diulang. Tapi simbol yang lahir dari pengalaman nyata tidak bisa dihapus begitu saja. Ia hanya bisa ditakuti. Dan itulah yang sedang kita lihat hari ini.